Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 4 Zunze Agung. Jalan batu itu sangat panjang. Sekilas, itu seperti ular berkelok-kelok besar yang mengikuti pegunungan sampai ke puncak sebelum menghilang di awan gelap yang jauh. Seseorang akan merasa sangat kecil saat berjalan. Langkah kaki Xiao Yan berlanjut dengan kecepatan tetap saat dia perlahan berjalan ke puncak gunung. Kedua sisi jalan pegunungan ditutupi dengan pohon besar berwarna perak. Pohon seperti itu cukup aneh. Pohon jenis ini tidak memiliki daun. Seluruh keberadaannya seperti pilar lurus. Hal yang membuat Xiao Yan terkejut adalah bagian dalam pohon berwarna perak yang sangat besar ini mengandung energi petir yang pekat. Jika seseorang menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk merasakannya, seseorang akan dapat menemukan gelombang aura petir di puncak pohon besar yang berulang kali melonjak. Akhirnya, awan itu naik menjadi awan gelap di langit. Xiao Yan menghentikan kakinya saat dia melihat pemandangan ini, tenggelam dalam pikirannya saat dia melakukannya. Alasan gunung petir memiliki kekuatan petir angin yang menakutkan mungkin terkait dengan pohon-pohon yang tidak biasa ini. Dengan pepohonan perak yang memberikan kekuatan petir, awan gelap di langit tidak akan pernah tersebar. Dengan demikian, seseorang akan dapat mencapai efek ganda dengan setengah usaha saat berlatih metode Ki Afinitas Petir di tempat ini. Wind Lightning Pavilion ini benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Xiao Yan memuji mereka di dalam hatinya. Kakinya baru saja bergerak ketika jeritan burung bangau tiba-tiba bergema. Semua orang segera mendongak untuk melihat burung bangau yang indah dan berwarna-warni mengepakkan sayapnya saat terbang dari bawah gunung sampai ke puncak. Bangau besar berwarna 7? Mungkinkah Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion yang ada di sana? Jalan pegunungan segera mengeluarkan banyak seruan dan suara iri ketika mereka melihat 7 burung bangau berwarna. Tatapan Xiao Yan juga berhenti di 7 derek besar berwarna itu. Dia tidak melihat bangau warna-warni itu lagi. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada sosok anggun di belakang derek besar itu. Melihat punggung familiar itu, wanita ini memang Feng Qing'er. Bangau yang sangat besar tidak berhenti karena banyaknya seruan dari jalan pegunungan. Dengan kepakan sayapnya yang sangat besar, ia menyerbu ke awan dan dengan cepat menghilang. Xiao Yan perlahan menarik matanya setelah derek besar itu menghilang. Alisnya tanpa sadar menjadi satu. Pasti ada sesuatu pada wanita itu yang menyembunyikan auranya. Kalau tidak mungkin Xiao Yan tidak bisa melihat kekuatannya dengan kemampuannya saat ini. Sepertinya wanita ini tidak sederhana. Saya telah melihat orang-orang dari 4 pavilion. Jika saya benar-benar ingin membandingkan mereka, Feng Qing'er ini adalah yang paling berbahaya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tenggelam dalam pikirannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Yang tidak dia kenal adalah hal yang paling menakutkan. Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan mungkin kuat karena mereka memiliki kartu truf mereka sendiri yang dapat bertarung dengan seorang ahli Douzong. Namun, ketiganya tidak memberi Xiao Yan perasaan yang berbahaya. Hanya Feng Qing'er ini menyebabkan dia tidak dapat melihat melalui dirinya. Jika saya telah menebak dengan benar, kemungkinan pemenang terakhir dalam Grand Meeting 4 Pavilion ini adalah wanita ini, Xiao Yan mendesah lembut. Meskipun tidak ada dasar untuk pemikirannya ini, dia samar-samar memiliki perasaan yang menyebabkan dia berpikir seperti ini. Mungkin itu karena Wind Lightning Pavilion, tetapi Xiao Yan tidak memiliki kesan yang baik tentang Feng Qing'er. Meskipun pihak lain memiliki penampilan dan sikap yang luar biasa, Xiao Yan memiliki dendam padanya sejak awal.
Karenanya, hatinya merasa sedikit tidak senang jika dia melihat dia mendapatkan kemenangan di Grand Meeting. Xiao Yan meringkuk mulutnya dan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia berhenti diam di jalan pegunungan ini lebih lama lagi. Dia meningkatkan kecepatannya. Pada akhirnya, dia berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat menuju ke puncak gunung. Meskipun gunung petir cukup tinggi, Xiao Yan berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu kurang dari 10 menit. Xiao Yan baru saja naik ke puncak ketika suara seperti iblis mengalir ke telinganya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing karena dia tidak sedang bersiap. Ketika dia pulih, matanya menyapu dengan rasa takut yang tersisa. Dia langsung tertegun. Yang bisa dia lihat hanyalah lautan manusia yang tak ada habisnya. Bahkan dengan karakter Xiao Yan, dia tidak bisa membantu, tetapi merasa agak terdiam saat ini. Dia tidak berharap pertemuan besar 4 pavilion ini benar-benar menarik arus lalu lintas manusia yang begitu gila. Xiao Yan tertegun sejenak sebelum dia menghela nafas pasrah. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke sebuah pohon besar berwarna perak. Pada saat ini, cukup banyak orang juga berdiri di pepohonan perak aneh di sekitar. Karena itu, Xiao Yan tidak menarik banyak perhatian. Dengan bantuan pemandangan yang bagus, Xiao Yan bisa melihat dengan kasar puncak gunung petir. Tempat mereka saat ini adalah sebuah stadion. Bahan bangunan stadion ini jelas merupakan pohon besar berwarna perak tempat Xiao Yan saat ini berdiri. Keseluruhannya berwarna perak cerah dan cukup mencolok. Ada beberapa lubang di dalam stadion. Tampaknya ini adalah tempat di mana para murid dari Wind Lightning Pavilion biasanya berlatih. Bagian yang paling mencolok dari seluruh puncak gunung petir adalah menara berwarna perak yang sangat besar. Menara ini setidaknya setinggi 3-400 kaki, tampak sangat megah. Cahaya kilat berkedip-kedip di sekitar menara sementara puncaknya dimasukkan ke lapisan awan, memberikan perasaan yang sangat misterius. Ada banyak bangunan di puncak gunung, kemungkinan tempat tinggal murid pavilion petir angin. Xiao Yan hanya menyapu pandangannya ke sekitar tempat ini sebelum menghentikannya di depan stadion besar berwarna perak. Ada beberapa kursi kayu perak ditempatkan di tempat dengan pemandangan yang sangat bagus. Cukup banyak murid pavilion Wind Lightning yang tampak tegas berdiri di depan kursi itu. Melihat aura yang samar-samar merembes keluar dari mereka, jelas bahwa mereka bukanlah murid biasa saat ini, semua kursi ini kosong. Jelas, mereka yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya adalah kelas berat di 4 pavilion. Xiao Yan duduk bersila di pohon perak ketika dia melihat bahwa Grand Meeting belum secara resmi dimulai. Setelah itu, dia menutup matanya dan memulihkan diri. Waktu Xiao Yan pulih tidak berlangsung lama ketika suara gong yang jelas tiba-tiba muncul di gunung petir. Segera, banyak sosok lincah melintas dari puncak gunung. Setelah itu, mereka berpisah. Posisi yang ditempati orang-orang yang tersebar ini sangat bagus. Mereka secara kebetulan mengepung seluruh puncak gunung. Setiap gerakan yang tidak biasa akan dikunci oleh mata tajam para penjaga ini. Para murid dari Wind Lightning Pavilion memang terlatih dengan baik, mata Xiao Yan terbuka saat suara gong muncul. Dia secara acak melirik ke posisi yang ditempati sosok manusia saat dia berbicara dengan tenang di dalam hatinya. Bang! Petir yang sangat besar tiba-tiba meluncur turun dari lapisan awan sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya terang seketika menyebabkan kebanyakan orang menutup mata secara refleks. Xiao Yan menyipitkan matanya, mempelajari petir yang sangat besar itu. Beberapa orang perlahan keluar dari tempat itu. Akhirnya, mereka duduk di kursi kayu perak. Mata Xiao Yan menyapu mereka dan tatapannya segera berhenti pada sosok yang dikenalnya. Rasa dingin melintas di matanya.
Fei Tian. Ini sebenarnya adalah 4 kepala pavilion Wind Lightning Pavilion. CK, pavilion petir angin memang dipenuhi oleh para ahli. Orang yang di tengah pasti Lei Zunze yang dirumorkan, kan? Beberapa seruan bergema di tempat itu ketika semua orang membuka mata mereka dan melihat 4 orang di kursi. Hati Xiao Yan melonjak saat mendengar ini. Tatapannya berbalik dan langsung berhenti pada seseorang di tengah. Orang ini bertubuh besar dan tampak seperti baru berusia 40 atau 50 tahun. Namun, dagunya tertutup janggut berwarna perak. Dia mengenakan jubah berwarna perak dengan gambar petir yang dijahit di atasnya. Melihat dari kejauhan, gambar-gambar itu tampak hidup karena terus mengalir. Sedikit aura petir bahkan samar-samar merembes keluar darinya. Aura orang ini tampaknya jauh lebih rendah dari Fei Tian dan 2 lainnya. Dia bahkan memiliki perasaan orang biasa. Namun, dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao yang jelas merasakan perasaan berbahaya dari orang ini. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki Fei Tian. Apakah dia kepala dari Wind Lightning Pavilion yang bernama Lei Zunze? Dia memang sangat menakutkan. Xiao Yan menghembuskan nafas. Ini adalah pertama kalinya tubuh aslinya menghadapi Douzun asli untuk pertama kalinya. Meskipun pria tua berpakaian ungu yang dia temui di Hall of Souls juga merupakan Douzun, Xiao Yan hanyalah segumpal kekuatan spiritual pada saat itu. Soos! Suara angin yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di atas gunung petir saat Xiao Yan merasa takjub di dalam hatinya. Segera, semua orang tercengang melihat pedang besar yang berukuran lebih dari 100 kaki memotong ruang yang jauh, bergegas mendekat. Dalam sekejap, itu muncul di langit di atas stadion. Haha, Jian Zunze, kamu yang paling cepat tiba kali ini. Lei Zunze berjubah perak berdiri saat dia melihat pedang besar di langit. Setelah itu, tawanya terdengar di atas gunung petir seperti guntur yang menggelinding. Pedang besar itu bergetar dengan lembut dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat itu runtuh. 2 sosok perlahan turun dari langit di atas, mendarat di tempat duduk mereka. Kedua sosok itu terdiri dari seorang pria tua dan muda. Xiao Yan akrab dengan orang muda itu. Dia adalah Tanging dari pavilion 10.000 pedang. Orang tua di sampingnya berukuran kecil. Dia mengenakan pakaian linen dan tampak seperti pria tua yang kecil dan tidak mencolok. Namun, semua yang hadir tahu bahwa lelaki tua kecil ini adalah eksistensi menakutkan yang berada di level yang sama dengan Lei Zunze. Tidak disangka bahkan Jian Zunze telah tiba. Sepertinya mereka yang telah tiba di Wind Lightning Mountain Range lebih awal hanyalah parti dari 4 pavilion. Mereka yang datang sekarang adalah individu inti. Kemunculan Jian Zunze langsung membuat atmosfer stadion menjadi sangat panas. Jian Zunze tidak terlalu peduli dengan tawa Lei Zunze. Dia memutar matanya dan duduk di kursi. Tanging di belakangnya berdiri dengan hormat dengan tangan diturunkan. Hehe, si tua Jian masih memiliki temperamen seperti itu. Sepertinya pertandingan saat itu masih bercak di hatimu. Tawa aneh yang membawa perasaan menyeramkan, terdengar saat Jian Zunze baru saja duduk. Tiba-tiba, cahaya hitam pekat melesat dari kaki gunung. Tampaknya telah berteleportasi seperti yang terwujud di kursi mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, sosok itu duduk begitu saja. Sosok manusia yang muncul adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Kulit wajahnya pucat dan terlihat agak teduh di antara alisnya. Salah satu matanya hitam sementara yang lain putih, memberinya penampilan yang sangat aneh. Sosok yang akrab ada di belakangnya.
Orang ini secara alami adalah Wang Chen dari Yellow Spring Pavilion. Saat itu, diriku yang dulu tidak beruntung dan nyaris kalah darinya. Ini setidaknya jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya bertahan selama 100 pertukaran di tangan Feng Zunze sebelum dikalahkan olehnya. Apakah Anda tidak setuju dengan Huang Quan Zunze? Jian Zunze melirik pria tua berjubah hitam itu saat dia berbicara dengan suara netral. Mata pria tua berjubah hitam itu segera berubah menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Namun, sebelum dia bisa membalas, ada sedikit perubahan dalam ekspresinya. Matanya yang jahat menatap tajam ke langit. Ada angin seperti raungan naga yang tiba-tiba menyebar dari tempat itu. Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi yang terakhir tiba. Jian Zunze mengangkat matanya. Tatapannya yang keruh melihat ke langit yang jauh saat dia tertawa. Suara Jian Zunze baru saja terdengar saat raungan naga seperti angin ditransmisikan dengan bang. Segera, angin puyuh hijau besar muncul di atas gunung di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mata Xiao yang tiba-tiba bergeser saat angin puyuh berwarna hijau ini muncul. Dia menatapnya dengan tegas dan tinju di lengan bajunya tiba-tiba mengencang, Feng Zunze, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.